Siapapun yang tahu berapa gaji tukang kebun di Jepang, tolong tulis di kolom komen ya. Karena gue kaget banget. Kemarin itu gue baru aja bayar tukang kebun gitu untuk potong-potong rumput. Bayarnya berapa guys? 9 juta. Dan gue kayak, what? 9 juta gitu. Tapi memang waktu dia jelasin tekniknya, kenapa harganya segini, bla bla bla, itu make sense sih sebenarnya. Apalagi dengan kondisi ekonomi seperti di Jepang gini ya, 9 juta itu nominal yang cukup besar juga bagi orang Jepang. Cuma make sense aja sih gitu untuk sebuah pekerjaan mendapat gaji segitu. Anyways, jadi selamat datang di videonya Diera Natania, dan ini sepertinya akan menjadi episode pertama gardening di tahun 2025. Yeay! Dan posisinya sekarang tuh Februari, akhir Februari, dan karena Maret itu udah masuk musim spring, jadi gue lagi agak terbata-bata karena spring itu harusnya kita udah mulai menanam guys, tapi sekarang posisinya garden gue tuh masih belum siap. Jadi sedikit story dulu, 2 minggu yang lalu gue tuh ke home center untuk tanya-tanya tukang kebun. Jadi memang di Jepang itu kalau misalnya kalian mau kayak potong rumput apa segala macam tuh minta tolongnya ke home center. Dan dia kasih lihat price listnya, terus jelas gitu guys, satu persatu mereka tulis kayak misalnya nih cabutin rumput yang panjangnya sekian sentimeter itu berapa juta per meter persegi. Terus misalnya kalau pohonnya di atas 3 meter harganya berapa, kalau pohonnya di atas 5 meter harganya berapa, terus mau ditebangnya tuh sampai akar atau sampai tengah aja, pokoknya macem-macem, harganya tuh beda-beda semua. Selamat pagi, mohon maaf gue sangat muka bantal karena bener-bener gue bangun langsung putar kamera. Buru-buru banget karena sebentar lagi akan ada tukang taman dateng guys. Jadi sebelum tukang tamannya ngerombak taman gue mau kasih lihat kalian dulu before-nya seperti apa ya. Oke, jadi ini dia halaman sebelum dirombak. Di bawah sini ada beberapa tanaman hias yang gue nggak yakin ini tanaman apa aja karena dia bunganya tuh belum keluar, jadi gue nggak tahu. Lalu di ujung belakang itu ada seperti pohon bulat besar gitu, katanya itu tanaman melati, tapi gue nggak yakin itu melati, sepertinya beda seperti yang gue tahu. Lalu di bawah sana ada tanaman merambat dan itu aduh akarnya parah banget guys. Dan kalau misalnya kalian bertanya-tanya kenapa gue nggak kerjain sendiri, karena ini tuh rumah sewa. Gue takut kalau misalnya kerjain sendiri nanti kena pipa air atau merusak ini merusak itu. Nggak yakin gue bisa melakukan semuanya ini sendirian. Jadi gue mau minta tolong yang sudah ahli aja. Dan hasilnya menjadi seperti ini guys. Ini udah bersih semua dan benar-benar mereka tuh apik banget kerjainnya tuh sampai benar-benar sebersih itu. Ini untuk yang rumput shibanya ini juga sebenarnya udah agak panjang ya, jadi harus dipangkas juga. Cuma kita memilih untuk tidak memakai tukang untuk yang shiba bagian ini. Harganya cukup mahal, jadi nanti kita kerjain sendiri aja. Kalau shiba soalnya nggak begitu susah kan. Bagian yang pojok ini tuh, ini sih yang paling signifikan bedanya. Ini semuanya bersih guys. Bersih total tuh sampai ke belakang itu bersih total, mereka nggak sisain sedikit pun dan nggak ada kerusakan sama sekali, bener-bener kerjanya rapih banget. Di sini juga sebenarnya ada kayak apa ya, kayak pohon besar gitu, ini dipangkas setengah soalnya kalau misalnya dipangkas semuanya terlalu kelihatan kan, terlalu obvious gitu sama orang sebelah. Tapi yang paling gue suka sih bagian ini, kelihatan bersih banget. Nah sebenarnya di bagian sisi lain rumah tuh ada bagian yang rumputnya rindang banget, tapi gue nggak bisa kasih lihat bagian itu karena itu benar-benar nyambung sama rumah sebelah gitu. Itu gue pangkas semua dan sekarang jadi kayak gini guys, kosong, bersih banget lagi. Jadi memang harganya ya 9 juta cukup tinggi sih ya, even untuk orang Jepang, tapi harganya itu worth it sih karena mereka kerjanya tuh serapih itu dan sampah-sampahnya bener-bener gak ada yang tersisa sama sekali. Berhubung gardening adalah sebuah hobi yang benar-benar harus strict banget sama waktu ya, karena kan kalau misalnya seasonnya udah kelewatan sedikit gak bisa gitu, gak bisa ditoleransi kalau tanaman ini harus ditanam minggu keberapa, bulan apa, kayak gitu-gitunya tuh banyak guys. Beda seperti Indonesia yang 1 tahun suhunya sama terus kurang lebih. Tapi kalau di Jepang kan ada 4 musim, jadi kita kayak kejar-kejaran dengan waktu gitu loh. Jadi secara garis besar gue udah susun jadwal. Jadi dimulai dengan bulan Februari ini gue harus bersihin rumput ya kan, dan itu udah selesai. Lalu kemudian gue harus beli raised bed. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, dalam gardening itu ada 2 jenis. Ada yang langsung ditanam ke tanah, ada juga yang memakai
semacam pot lah, tapi ukurannya lebih besar yang kita sebut dengan raised bed. Di halaman gue ini kebetulan karena pemilik sebelumnya tuh nggak pernah pakai halaman ini untuk tumbuhan-tumbuhan sayur, cuma tumbuhan-tumbuhan kayo shokubutsu, gue nggak tahu bahasa Indonesianya apa, yang untuk mempercantik aja lah gitu, untuk estetika. Jadi tanahnya itu terlalu tipis dan agak keras, lalu akar-akar tanaman hias, oh iya tanaman hiasnya tuh udah terlalu spread gitu loh, udah kemana-mana, dan pokoknya nggak suitable lah untuk tanaman vegetable. Makanya gue perlu pakai raised bed ini, dan kayaknya gue akan beli beberapa, cuma bertahap aja, nggak langsung semuanya gitu, satu persatu. Dan gue harus beli secepatnya. Ini dijual di home center di Jepang, tapi bisa juga beli di internet, dan kayaknya gue akan beli di internet aja karena yang ada di home center Jepang tuh kayak bentukannya agak kurang estetik ya guys. Jadi nanti gue akan lihat di Amazon. Setelah beli bed itu gue harus isi dengan kompos dan tanah. Ini harus di bulan Maret. Gue harus isi dengan kompos dulu seperti ranting-ranting pohon, lalu daun-daun gugur, terus kayak sampah-sampah dapur yang basah gitu ya, gue harus masukin untuk kompos. Didiemin dulu sebentar sampai mereka benar-benar menyatu. Seminggu kemudian diulangi lagi prosesnya, dan seminggu kemudian diulangi prosesnya. Jadi totalnya bulan Maret gue akan mengulangi proses itu terus sampai nanti awal April gue akan beli banyak bibit tanaman untuk ditanam ke raised bed itu. Jadwalnya kurang lebih seperti itu, dan gue juga lagi mikir-mikir nanti raised bednya mau ditanamin apa aja. Dan pastinya gue mau menanam tanaman yang memang gue makan sehari-hari ya, gue nggak mau terlalu coba-coba sana-sini kayak dulu-dulu. Kalau dulu-dulu tuh gue pernah tanam wijen, gue pernah tanam tanaman yang chamomile, terus apa lagi ya, pokoknya macem-macem deh yang lebih ke challenge gitu loh, bukan bener-bener tanaman yang gue makan. Tapi karena tahun ini gardennya sangat terbatas, jadi gue pengen batasin aja ke pohon-pohon yang memang bener-bener akan berguna untuk dapur gue gitu. Seperti contohnya misal herbs, gue kepikiran untuk tanam rosemary, terus gue tanam basil karena gue suka banget basil. Terus mungkin herbs Jepang juga kalau misalnya ada, tapi gue belum sempat research. Lagi nggak apa-apa, lagi bikin vlog. Terus yang pasti harus ada salad juga karena gue suka banget salad. Salad ini gue merasa kalau misalnya ditanam langsung di raised bednya pakai tanah gitu, kadang-kadang dia daunnya tuh agak keras guys. Sepengalaman gue, salad itu lebih baik hidroponik. Kalau hidroponik kan dia pakai air ya, jadi daunnya tuh lunak. Jadi pas dimakan sebagai salad itu tuh enak banget rasanya, crunchy, nggak pahit gitu. Kalau misalnya ditanam di tanah, apalagi kalau mataharinya terik banget, daunnya tuh sering kayak keras gitu loh dan agak pahit. Jadi gue lebih suka salad-salad hidroponik. Tapi masalahnya di Jepang tuh fasilitas untuk hidroponik tuh nggak begitu banyak. Jadi antara gue mau DIY atau gue coba cari sampai dapet, entahlah, gue masih mikir-mikir. Terakhir yang pasti gue akan nanam sayur-sayuran yang biasa gue tanam seperti cabai, tomat, wortel, kayak gitu-gitu yang biasa dipakai untuk di dapur. Aku pengen minta tolong ini dong, temenin ngukur halaman. Oh iya, yuk. Kembali lagi ke halaman. Dan berhubung gue nggak tahu ukuran halaman gue ini berapa meter persegi, jadi sekarang gue mau ngukur. Gue lagi mikir ini halaman mau dipanggil apa ya. Gue pengen punya nama spesifik gitu loh untuk playlist garden gue. Kan selama ini kayak The Ants Garden kan, tapi kayak nggak enak gitu loh sebutnya. Jadi kayaknya gue pengen ganti. Dari sebelah batu deh. Dari sebelah batu. Iya situ. Agak mundur lagi. Ini lagi. Ya, itu boleh. Sampai sini lah ya, kira-kira. Ya ampun, gak nyadar. Ya ampun guys, ternyata udah ada apa ini? Ini sebutannya apa? Kuncup. Udah ada kuncup. Ini pohon apa ya? Kita aja nggak tahu ini pohon apa. Tapi kok kelihatannya kayak sakura. Mundur lagi boleh deh, kita ukur aja semua. Sampai sini. Agak maju dikit. Ya. Oh, ini 3,5 juga. Oke, gampang. Berarti 3 meter aja lah. Satu 1,3. Oke, karena halamannya berbentuk
L gendut. Bagian gendutnya 3,5 kali 3,5, 12,25 meter persegi. Catat deh. Sama bagian yang pendek, yang bagian kecilnya 3 kali 1,5 ya tadi ya? 1,3. 3,9 ditambah 12,25 meter persegi, berarti totalnya adalah 16,15 meter persegi. Oke, kita buletin aja jadi 16 meter persegi. Jadi teman-teman yang punya halaman ukuran 16 meter persegi juga bisa relate kan, bisa bercocok tanam bareng kita gitu. Oke, jadi mungkin namanya halaman 16 meter persegi di Yera. Panjang ya? Gak tahu namanya apa, nama gardennya. Nanti kita pikirin dulu deh guys. Kalau misalnya kalian ada ide, tolong tulis di kolom komen kita sebut garden ini apa ya. Gue gak mau di Ends Garden lagi soalnya. Jadi seperti itu guys, video kali ini video pertama gardening 2025. Yeay, nggak bener-bener gardening sih, cuma kayak ya udah plan dan segala macamnya seperti itu. Oke deh guys, thank you sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.